Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang mubtilatul a'mal, yaitu di antara amalan-amalan yang ini merusak amalan-amalan yang lain. Perbuatan-perbuatan yang ini ternyata memberikan dampak pada amalan-amalan kita. Kemarin kita sudah masuk pada nomor 15, 16, dan 17, yaitu tentang syurbul khamri, meminum khamar. Meminum khamar itu perbuatan yang menghancurkan dan merusak amalan yang lain, yaitu amalan sholat kita. Karena kemarin sudah disampaikan, man syaribal khamra lam tuqbalaku salatun arba'ina sabahan. Barang siapa yang meminum khamar, tidak akan diterima padanya, tidak diterima darinya sholatnya selama 40 hari. Begitu pula kemudian pada poin yang ke-16, di antara yang akan merusak amalan yang lain adalah almar'atun nasyij, wanita yang nusyuj, wanita yang berlaku durhaka terhadap suaminya. Dia melakukan kedurhakaan, ternyata yang tertolak adalah amalan sholatnya. Begitu pula wa imamun makrun, yaitu imamun makrukun bihaqqin, imam yang tidak sukai, imam yang tidak disukai dengan benar. Artinya imam itu memang dia tidak disukai, pemimpin itu tidak disukai karena memang dia tidak di atas al-haq. Begitu pula yang selanjutnya dikatakan wa man shalla 'ala janazah qabla al-jamaah. Orang yang sholat atas jenazah sebelum didirikannya atau sebelum ditegakkannya jamaah. Ada jenazah baru selesai dimandikan, dikafani, kemudian dia nyelonong sholat. Nah ini pun sama. Ini sebagaimana kemarin sudah disampaikan di dalam hadis yang sana Rasulullah SAW mengatakan, salah satun la yaqbalullahu minkum salatun. 3 kelompok, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat dari mereka. Wala tas'adu ila sama', dan tidak akan terangkat ke atas langit, tidak akan naik. Wala tujawwizu ru'usahu, dan tidak akan melewati kepala-kepala mereka. Siapa?
Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang yang dia mengimami satu kaum, menjadi pemimpin dari satu kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan mereka kaum tersebut tidak suka dengannya. Kemudian yang kedua dikatakan wa rajulun shalla 'ala zanajah wa lam yu'mar, dan seseorang yang sholat atas jenazah dan dia belum diperintah. Tidak diperintah, belum ditegakkan jamaah, dia melakukan sholat lebih awal. Maka ini pun yang sholatnya terhalang. Kemudian yang ketiga adalah wamro'atun da'aka zawzuha minan lail fa'ambat alaih. Seorang wanita yang da'aha zawjuha, yang suaminya mengajaknya minan lail, dari satu malam, fa'ambat alaihi, kemudian dia enggan, tidak mau memenuhi ajakan dari suaminya tersebut. Maka laki-laki ini merasa kecewa dengan istrinya dan sepanjang malam tersebut dia tidak ridho dengan istrinya tersebut. Nah, ini pada poin yang ke-16. Adapun yang kemudian yang ke-17 kemarin adalah al-kalam wal imamu yakhtubul jum'ah, yaitu orang yang berbicara sedangkan imam itu dalam keadaan sedang khutbah Jumat. Nah, ini hati-hati. Terutama para bapak-bapak kalau sedang sholat Jumat, khutbah sedang ditegakkan, jangan ngobrol. Kalau kita ini mau menegur anak kita, mau menegur saudara kita, sahabat kita yang ada di sebelah kita, jangan dengan lisan. Cukuplah bil isyarah. Dengan apa? Dengan isyarat. Ya, kita misalkan pegang kakinya, ya, itu cukup. Jangan dengan lisan. Karena apabila kita mengucapkan dengan lisan, ya, itu akan menggugurkan pahala Jumat kita. Begitu pula ketika kita ini kemudian lagi Jumat sibuk dengan benda dengan batu, menghitung-hitung, atau dengan mainan kunci atau mainan apa saja, itu akan menjadikan Jumatnya menjadi lagha, menjadi tidak bermanfaat. Nah, ini. Jadi ini banyak sekali amalan-amalan yang rusak gara-gara perbuatan-perbuatan yang lainnya. Mungkin timbul pertanyaan, loh kenapa yang banyak rusak malah sholat? Kan begitu ya? Ya, hampir sholat. Ini sholat. Datang ke dukun sholat. Ini juga sholat. Ingat ikhwah, sholat itu amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain akan terbawa ikut rusak. Makanya jangan kemudian kita beranggapan kan cuma yang rusak hanya sholatnya saja. Yang lain tidak. Ya ikhwah, akan tapi ketika sholat kita rusak, apakah kemudian tidak berpengaruh dengan amalan yang lain? Maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjaga amalan kita tidak terusakkan gara-gara amalan-amalan yang tidak perlu. Ya. Kalau kita sanggup untuk menjaganya, maka jagalah. Jangan kemudian biarkan amalan kita itu habis gara-gara rusak karena perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Lalu kemudian kita masuk pada poin yang ke-18. Di antara perbuatan yang akan menjadikan amalan yang lain rusak adalah di antaranya yaitu almar'atul mutatayyibah ad-dahibah lil masjid. Yaitu seorang wanita yang mutatayyibah, yang dia menggunakan wangi-wangian ad-dahibah lil masjid, dia pergi menuju masjid. Ya, barangkali timbul pertanyaan, berarti kalau wanita dia berangkat ke masjid, berarti boleh nggak menggunakan parfum? Kan begitu kan? Kalau di sini dilarang, ya. Kalimatnya seperti tadi, mutatayyibah, yang menggunakan wangi-wangian. Dia mau ke masjid menggunakan wangi-wangian. Mungkin timbul lagi pertanyaan, itu kan kalau ke masjid, kalau kita nggak ke masjid, bagaimana kira-kira? Nanti akan kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan di sini. Maka kita lihat bahasanya di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Shahihul Jami pada hadis yang ke-7385. Di sana dikatakan bahasanya la tuqbalu salatun lil mar'ah tatayyabat di hadal masjid hatta tarji'a
fatagtasila guslaha minal janabah. Di sana dikatakan la tuqbalu sholatun, tidak akan diterima sholat limro'atin bagi seorang wanita tatoyyabat, yang dia menggunakan wangi-wangian di hadal masjid untuk pergi ke masjid ini. Dia datang, wanita tersebut dari rumahnya sengaja datang ke masjid, dia mau datang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia menggunakan wangi-wangian. Ini kelihatannya sepele, banyak orang-orang yang menganggap ini perkara yang sepele. Ketahuilah, banyak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita anggap remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Bahwa kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi saja tamlaul mizan. Itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Bahwa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, itu dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Padahal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hukum asalkan kelihatannya remeh, kelihatannya ringan, tapi ternyata di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita anggap ringan, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perkara dosa. Banyak orang yang menganggap remeh satu perkara dosa, tapi ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak diantaranya kita mendapati ada ikhwan kita, mungkin saudara kita. Bagaimana dia itu dengan menganggap ringan, kencing sembarangan. Juga kita lihat kan? Karena itu dianggapnya remeh, ikhwan. Kencing sembarangan dianggapnya remeh. Pas kencing tidak bebersih, tidak cebok, tidak kemudian mensucikan dirinya dari air kencing tersebut. Padahal inilah yang banyak memasukkan orang ke dalam siksa kubur, ikhwan. Sesuatu yang kita anggap remeh, belum tentu secara syariat itu pun remeh. Jadi jangan sekali-kali seperti itu. Saya pernah menyampaikan ketika dahulu di majelis Jumat di sini juga sama. Ketika kisah tentang adubab, tentang lalat. Ya. Yang kemudian kisah tentang lalat ini pun ada di dalam kitab Tauhid juga ada kalau tidak salah. Tentang kisah lalat. Hadisnya Hasan. Setahu saya hadisnya Hasan. Dan itu pun juga diterangkan pula diantaranya ada dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau yang kita kenal dengan kitab Ad-Da'wa Dawa ya. Itu diterangkan bagaimana ada dua orang. Itu hanya gara-gara lalat, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Mungkin kita sepintas hanya gara-gara lalat. Ya ikhwah kelihatannya sepele, tapi ini besar dalam pandangan Allah SWT. Ada dua orang yang dia sedang melintas ke satu kampung, satu daerah, yang di sana ternyata penduduk daerah tersebut memiliki aturan, siapa yang melewati kampungnya, siapa yang melewati negerinya, wajib berkurban untuk berhala mereka. Lalu kemudian lewatlah dua orang ini. Lalu kemudian penduduk sana menyetop mereka, di stop. Begitu stop, qarib walau bidubab. Ya, yaitu berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya kemudian yang satu berkurban dengan seekor lalat. Maka dia dibolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Silahkan lanjut perjalanan. Selamat dia di dunia. Tapi Rasul mengatakan wabinar, dia berada di dalam neraka atau dakhalan nar. Dia masuk ke dalam neraka. Yang satunya itu suruh berkurban dengan seekor lalat, ternyata dia tidak mau. Akhirnya dia dibunuh, mati. Kata Rasul dia masuk surga. Pertanyaannya, mungkin dalam pandangan kita, yang dikurbankan kan cuma lalat. Tidak ada harganya, kecil. Bayangkan lalat saja ternyata. Masalahnya bukan masalah lalatnya. Masalahnya adalah karena dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dhabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang dia menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan kita tahu kesyirikan itulah yang menjadikan orang terjatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan berat, ikhwan. Segitu lalat yang kecil, bayangkan kalau dengan ayam. Kita ganti misalkan dengan kambing. Kita ganti dengan ayam, kambing, sapi. Atau yang lebih gede, gajah misalkan. Itu jauh lebih berat. Kenapa? Masalahnya adalah bukan barangnya. Masalahnya adalah ditujukan pada siapa Anda seperti itu. Jadi terkadang ada satu amalan yang kita remehkan, tapi bahayanya besar. Jadi jangan pernah meremehkan amalan-amalan. Jangan pernah. Terkadang ada amalan kebaikan justru kelihatannya remeh, tapi menghasilkan, Masya Allah, sesuatu yang besar. Kebalikannya,
Ada satu amalkan keburukan yang kita anggap remeh, padahal itu dosanya pun besar. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula di sini dikatakan, bagaimana Rasul mengatakan la tuqbalu sholatul limra'atin. Tidak akan diterima sholat seorang wanita. Tatayyabat li hadal masjid. Yang dia menggunakan wangi-wangian datang ke masjid ini. Hatta tarji'a, sampai dia kembali. Fatagtasila guslaha minal janabah. Kemudian dia mandi seperti mandinya dari janabat. Coba bayangkan mandi seperti mandi dari janabat. Insyaallah. Berat kan? Berat. Makanya antum kalau punya istri, punya anak gadis, ya, ketika datang ke masjid, jangan menggunakan wangi-wangian. Jangan menggunakan parfum. Yang ini justru akan menjadikan sholatnya tidak diterima. Maka di sini, di antara penjelasan yang perlu kita ketahui, tabarrujul mar'ah wa tazayyunuha kharijal bait minal umuril mufsidatil lil mujtama'. Bahasanya tabarrujnya seorang wanita dan berlebihannya seorang wanita, wa tazayyunuha, dan juga tajayun, itu berhiasnya seorang wanita kharijal bait, ketika keluar rumah dia. Dan berhias berlebihan keluar rumah. Ini minal umuril mufsidah. Ini termasuk perkara-perkara yang merusak lil mujtama', bagi masyarakat. Jadi wanita itu ketika dia dandan berkias berlebihkan sampai melanggar syariat, ini di antara perkara yang merupakan perkara yang merusak masyarakat. Mungkin kita sepintas, biasa aja Ustaz. Coba lihat, kita lihat dampaknya berapa banyak pelecehan seksual kan gara-gara apa? Tertarik dengan lawan jenis yang kemudian dia berdandan berlebihan diantaranya. 5 pindalika min mafasid azimah. Dengan sebab apa yang ada padanya berupa apa? Kerusakan-kerusakan yang besar. Wa qad naha ankun Islam, dan sungguh Islam telah melarang darinya. Melarang dari tabarruj, melarang dari dandan berlebihan ketika keluar rumah. Ya, hifadhan 'alal ummati wal mustama', dalam rangka menjaga umat dan masyarakat. Makanya orang-orang kafir tahu betul bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin adalah dengan cara menghancurkan wanitanya. Begitu wanitanya hancur, maka satu umat akan ikut hancur. Karena wanita ini Masya Allah, luar biasa, memberikan dampak yang sangat besar. Wanita itu jika tegak, anaknya akan ikut tegak. Wanitanya baik, insya Allah anaknya ikut baik. Kalau kemudian keluarganya baik, insya Allah masyarakat menjadi baik. Tapi ketika seorang wanita rusak, rusaklah rumah tangganya, rusaklah anak-anaknya, rusaklah masyarakat. Makanya yang dikejar adalah siapa? Wanita. Dan kita tahu bagaimana orang-orang barat, orang-orang kafir terutama adalah orang-orang yang tidak suka wanita itu eksis di rumah, tapi harus eksis di luar rumah. Dijadikan bagaimana wanita itu senang keluar. Kalau mereka tidak keluar rumah pun bagaimana mereka itu tampak oleh manusia. Dibikinlah kemudian media-media sosial untuk mewadahi mereka agar mereka bisa tampak di masyarakat. Makanya berapa banyak sekarang banyak ya media sosial yang kemudian mengeksploitasi wanita. Ya, bikin konten wanita. Ya, di media apa saja ada wanita. Yang tukang joget-joget wanita. Akhirnya laki-laki juga ikut joget. Nah, aneh kan? Begitu. Ya, coba ibu, bapak-bapak kalau nggak percaya tanya. Kalau kita kita nggak usah jauh-jauh lah, pakai WA. Yang sering banyak bikin status itu laki-laki apa perempuan? Ya. Kalau perempuan itu kalau bikin status nggak cukup satu. Kalau laki-laki mungkin 1, 2, 3 udah. Kalau perempuan kadang sampai buta, lihatnya juga udah puyeng. Kebanyakan. Ya, karena memang Masya Allah. Yang senang selfie laki-laki apa perempuan? Yang namanya juga selfie. Selfie itu memang laki-laki apa perempuan sih? Ya. Selfie dari kata self artinya sendiri kan. Yes. Nah kita lihat di situ. Masya Allah. Ternyata memang seperti itu. Dan itu wanita sampai diperingatkan. Hati-hati dengan seperti itu. Wafi hadal hadis, dan di dalam hadis ini yaqulu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda,
la tuqbalu sholatun rimra'atin tatayyabat li hadal masjid. Kata beliau, tidak akan diterima sholat ya bagi seorang wanita yang dia menggunakan wangi-wangian untuk datang ke masjid ini. Maksudnya adalah laisalaha ajrun bitil kasolat allatis sholatha. Yaitu yang dimaksud adalah bukan sholatnya tidak diterima kemudian batal. Bukan. Bukan berarti wanita harus mengulangi sholatnya. Gara-gara pakai wangi-wangian kemudian dia sholat. Kemudian dia batal sholatnya suruh mengulang di rumah. Enggak. Tapi yang dimaksud adalah bahasanya laisalaha ajrun fitil kasolah allati sholatha. Yaitu tidak ada pahala, tidak ada yaitu ganjaran bagi dia di dalam sholatnya itu yang dia melakukan sholat tersebut. Dia ikut sholat, ya, sholat duhur, asar, maghrib dia menggunakan wangi-wangian, maka sholat itu tidak berpahala. Sholatnya diterima, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Jadi capek-capek ibadah ternyata tidak dapat apa? Pahala. Makanya berat kan? Untuk mendapatkan pahala berat. Apalagi para wanita godaannya besar. Idza kharajat min baitiha, apabila dia keluar dari rumahnya qasidatan lil masjid. Apabila dia keluar dari rumahnya dimaksudkan untuk datang ke masjid. Dia sengaja dari rumah, dia berdandan, dia menggunakan wangi-wangian, datang ke masjid, tujuannya memang masjid. Maka sholatnya tidak mendapatkan pahala. Sah, sah. Apakah sholatnya sah? Sah. Dia tidak perlu mengulang. Ya. Maka dikatakan bahasanya wahia wandi atalitin, dan dia kemudian meletakkan wangi-wangian atau menggunakan wangi-wangian wayafuhu ri'uhu, dan kemudian semerbaklah wanginya tersebut. Dia pakai wangi-wangian, ternyata tercium kemana-mana wanginya. Apalagi sekarang Pak lagi ngetren, Masya Allah. Ya, anak kalau naik ya kendaraan, bahkan yang tukang jualan minyak wangi itu malah promosinya pengen orangnya nggak kelihatan tapi wanginya masih ketinggalan. Itu promosinya begitu. Suka lihat kan? Itu di tukang orang minyak wangi, jualan minyak wangi, itu spanduknya begitu. Pengen orangnya nggak kelihatan tapi wanginya ketinggalan. Artinya orangnya sudah jauh naik motor bus 1 kilometer, wanginya ketinggalan. Itu kan saking apanya? Saking wanginya. Dan wanita jangan begitu. Kenapa? Ini merusak akal laki-laki. Bahaya. Hatta tarji'a, sampai dia kembali. Fatagtasila gusla aminal janabah. Yaitu kemudian dia mandi seperti mandinya untuk janabat. Maksudnya adalah ta'umma jasadaha bil ma'i fatuzilu asarod dalikatib. Kemudian dia membasuh seluruh badannya dengan air. Kemudian sampai hilang bekas dari minyak wangi tersebut. Sampai kemudian mandi dan wanginya sudah hilang. Barulah kemudian ketika dia sholat, sholatnya berpahala insya Allah. Kemudian wajah api Faidul Qadir lil Munawi, dan telah datang di dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan ayyumam ra'ah tatayyabat, wanita mana saja yang dia menggunakan wangi-wangian, istamalatit, atau dia menggunakan wangi-wangian ala dikuat durri, yang dia itu memiliki wangi, menggunakan wangi-wangian yang memiliki wangi, artinya wanginya menyengat, wanginya bukan sedikit tapi terasa sama orang-orang atau tercium sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Beda kalau kemudian wanginya cuman hanya untuk badannya, menghilangkan bau badan. Kan ada kan wangi-wangian cuman hanya menghilangkan bau badan. Cukup dia pakai menghilangkan bau badan sudah. Ada orang yang kemudian dia wanginya menyebar kemana-mana. Bahkan berapa banyak nanti kita dapati ada orang yang
celingak-celinguk nyari wangi ini dari mana. Wanginya ada, orangnya nggak tahu di mana. Ya, dan itu Masya Allah, ikhwah, luar biasa. Fitnah zaman sekarang itu lebih dahsyat karena para wanita sekarang banyak yang keluar rumah. Kalau bapak-bapak nggak percaya buktikan, keluar saja. Dari pagi, siang, sore, kalau bapak sering di jalan, itu banyak sekali yang namanya kaum hawa, tidak pernah habis di jalan itu. Ada saja. Bahkan bisa jadi didominasi oleh para wanita. Apalagi di pasar. Banyak ya? Banyak. Pasar tradisional, jangankan yang modern. Pasar tradisional pun banyak kaum wanita dominan. Waduh, berat ya. Luar biasa. Fitnahnya lebih berat. Maka di sana dikatakan kuadurreh, yang wangi-wangian tersebut memiliki wangi. Wangi yang menyangat. Tusalipi, kemudian dia sholat dengan wangi-wangian tersebut. Maka di sana dikatakan bahasanya lam tuqballaha sholatun, tidak akan diterima darinya sholatnya. Apa yang tidak diterima? Madamat mutatayyibah, selama dia masih menggunakan wangi-wangian tersebut. Jadi wanginya selama masih ada dan dia kemudian sholat di masjid. Ingat, ini sholatnya di masjid kan? Kita ceritanya di mana? Di masjid. Kalau di rumah gimana Ustadz? Ini sholatnya ceritanya di mana? Di masjid. Terus bagaimana kalau kemudian ada wanita dia keluar rumah, tadinya nggak niat ke masjid, dia kemudian keluar rumah pakai wangi-wangian, setelah itu kemudian dia pas waktu jalan tiba-tiba adzan, kemudian sholat di masjid. Bagaimana hukumnya jika seperti itu? Kan perlu ditanyakan kan? Biar kitanya ngerti. Lalu kemudian di sini pun dikatakan bahasanya hatta taktasila, yakni kemudian hatta tuzila asar rikitim biguslin au ghairihi, sampai dia mandi, yakni sampai hilang bekas-bekas wangi dari minyak wangi tersebut, entah dengan mandi atau dengan yang lainnya. Misalkan kalau cukup kita pakai lap hilang wanginya, cukup. Kalau kemudian misalkan dengan mandi, cukup. Ai li annaha la tusabu ala shalah madamat mutatayyibah. Maka di sana dikatakan sesungguhnya dia tidak akan diberikan pahala atas sholatnya tersebut selama dia masih menggunakan wangi-wangian. Lakinnaha, akan tetapi shaqihah mughniyah anil qada. Maka di sana dikatakan akan tetapi sholatnya sah dan mencukupi, tidak perlu diqadha. Sholat maghrib pakai wangi-wangian, maka kemudian sholatnya cukup. Apakah perlu diqadha? Tidak. Sah. Berpahala? Ini yang dikatakan kata para ulama tidak mendapatkan apa? Pahala. Hanya menggugurkan kewajiban. Ya, coba bayangkan oleh kita. Kalau menggugurkan kewajiban, capek nggak kita sholatnya? Capek. Capek-capek sholat, tapi tidak dapat pahala. Ya, Masya Allah. Jadi, antum kasihan nggak dengan istri? Ya, kalau kasihan ya segera gitu. Ya, kalau punya istri, punya anak, ini yang punya istri. Yang belum punya istri ya sabar. Latihan saja dulu. Jadi nanti kalau punya istri, kasih tahu begitu. Ya, istri antum itu dandannya untuk antum saja, untuk di rumah, ya. Kalau di masjid jangan seperti itu. Nah, ini apabila dia memang seperti itu, ya. Jadi kalau dia ini seperti itu silakan, ya. Jadi wanitanya dia kemudian membersihkan diri, silakan. Lalu kemudian dikatakan amma in lam tuqsidil mar'ah tatayyub lil masjid. Adapun jika tidak memaksudkan wanita tersebut menggunakan wangi-wangian untuk ke masjid. Dia nggak menunjukkan untuk ke masjid. Memang datang dari rumah, dia mau belanja ke pasar. Dia mau jalan keluar, dia mau ketemu dengan temannya. Berangkat jam 10 siang. Ya, dia tidak maksudkan untuk ke masjid. Wa innama kharajat limakanin akhar. Kemudian hanyalah dia keluar untuk menuju tempat yang lain. Bukan untuk ke masjid. Dia berangkat untuk ke tempat lain, entah ke pasar, entah ke mall, entah mungkin ke temannya, entah mau ngebahas, entah apa, terserah. Tujuan awalnya bukan ke masjid. Kemudian summa uqimatis shalah,
kemudian dikumandangkan qomat untuk sholat. Tiba-tiba ya lagi main di temannya, lagi berkunjung ke temannya, dia menggunakan wangi-wangian, terdengarlah sholat. Kemudian dikatakan wadakhalatil masjid, dan dia pun masuk ke dalam masjid. Fala tutallabu bi ghuslit, maka dia tidak dituntut untuk mandi menghilangkan wangian tersebut. Kalau tadi niatnya dari rumah sengaja ke masjid menggunakan wangi-wangian, itu suruh apa dulu? Mandi. Kalau ini enggak. Kalau dia dari luar, ya, begitu katanya. Pabil hadis sabik, ini berdasarkan di dalam hadis yang telah lalu. La tuqbalu sholatul limra'atin tatayyabat lihadal masjid. Kalimatnya lihadal masjid. Kalau tujuannya ke masjid, itu yang nggak dapat. Adapun kalau dia keluar, maka yang seperti ini, ya, tidak mendapatkan seperti tadi, ya. Dia tidak seperti tadi, tidak dianggap, ya, sama dengan orang yang menyengaja datang ke masjid. Lakin khurujul mar'a muta'attirah li ghairil masjid laku halatin. Akan tetapi keluarnya wanita menggunakan wangi-wangian selain masjid, maka ini ada beberapa keadaan. Jadi kalau wanita menggunakan wangi-wangian sengaja ke masjid, jelas sholatnya tidak mendapatkan apa tadi? Pahala. Ya, sampai dia mandi membersihkan badannya. Kalau dia dari luar, sengaja dia dari rumah keluar bukan untuk ke masjid, ke tempat yang lain. Kemudian dikumandangkan qomat datang ke masjid sholat. Karena mau sholat misalkan. Nah, yang seperti ini maka tidak terkena hadis ini, begitu katanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun kalau yang wanita tadi dia keluar dari rumah menggunakan wangi-wangian, hukumnya berbeda nanti. Ada beberapa hukum. Pertama adalah faqad yakunu kabirah min kabairid dzunub. Nah, maka terkadang dia mendapatkan dosa besar dari dosa-dosa besar. Wanita keluar menggunakan parfum, menggunakan wangi-wangian yang ini menyengat dan orang lain kemudian mendapatkan bau tersebut, maka ini termasuk dari apa? Ya, min kabairid dzunub, di antara dosa-dosa besar. Wa qad yakunu haraman, terkadang dia terjatuh dalam keharaman. Wa qad yakunu makruhan faqat, dan terkadang terjatuh pula dalam perkara yang makruh saja. Ya, kalau wangi-wangiannya tidak menyengat hanya untuk badannya, dan apalagi kena angin kemudian hilang, nah ini beda ceritanya kan? Ya. Jadi yang jadi titik masalahnya haram itu jika wangi-wangiannya menyengat dan ini tercium oleh laki-laki yang bukan mahram ketika dia keluar rumah tersebut. Jadi seperti itu. Di antaranya apa? Dalilnya ada dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana diterangkan di dalam riwayat Imam Abu Dawud hadis yang 4173. Imam At-Tirmidzi 2786. Hadis ini hasan. Dicantumkan dalam kitab Shahihul Jami hadis yang 2701. Di sana diterangkan kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'ah istaqtarat summa kharajat. Wanita mana saja yang dia menggunakan wangi-wangian kemudian dia keluar rumah. Pamarot ala qaumin, kemudian dia melewati satu kaum, liyajidu ri'aha, agar para kaum tersebut mendapati wanginya, mencium wanginya. Lewat, kemudian orang-orang yang sekitarnya mencium wangi dia. Maka fahiya zaniyah, maka dia adalah zaniyah. Yang dimaksud zaniyah itu bukan dia wanita pezina, dianya berzina, tapi itu adalah sebab-sebab yang menjadikan dia apa? Terjatuh dalam perzinahan. Wa kullu ainin zaniyah, dan setiap mata itu ada zinahnya. Begitu kemudian dia lewat, maka dia dianggap sebagai pezina karena apa? Karena dia membangkitkan syahwat orang lain. Akhirnya kita asalnya lagi lempeng, begitu kemudian ada orang lewat, wanginya tercium, kan akhirnya matanya ngeliat. Betul nggak? Kira-kira matanya nyari nggak?
Bapak lagi diem, tiba-tiba ada yang lewat, wangi. Ya, antum mesti nengok nggak? Nengok nyari ini wangi apa? Kalau wanginya wangi kemenyan, mungkin kita ngerti, wah ini ada yang lagi bikin sesembahan. Kalau wanginya wangi parfum, mungkin kita langsung berpikiran ini ada wanita lewat. Ya, kalau wanginya wangi, misalkan wanginya punten, wanginya wangi yang sebenarnya tidak wangi, kebalikannya. Misalkan bau keringat dan sebagainya, kita juga kan nengok. Karena secara refleks terkadang mata kita ini mencari sesuatu yang tercium oleh hidung kita. Kalau kita lewat bau sate aja kita nengok, di mana tukang satenya. Betul nggak? Wong begitu kemudian kita ini lagi lewat tiba-tiba punten ada yang buang angin, bau kan? Antum nyari nggak? Nyari matanya siapa ini orang ya? Sembarangan buang angin. Nah ini ikhwah. Jadi hati-hati yang seperti ini. Jadi jangan dianggap remeh, ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar yang kadang kita melupakannya. Ya, pantas kalau di sini dikatakan seperti tadi dengan kalimat fahyazaniyah, maka itu menjadikan dalil tentang haramnya wanita keluar rumah itu menggunakan wangi-wangian yang akan mengundang syahwat, dan itulah sebabnya wangi-wangian wanita itu memiliki ciri khas sebagaimana laki-laki pun punya ciri khas. Lalu kemudian dikatakan bahasanya anak Umar bin Al-Khattab kharaj, bahasanya sungnya Umar bin Al-Khattab kharajat imra'ah, bahasanya ada wanita yang keluar bi ahdiki di zamannya mutatayyibah dalam keadaan menggunakan wangi-wangian. Ketika Umar menjadi khalifah dan beliau itu melihat ada wanita yang dia keluar rumah menggunakan wangi-wangian, fawajada ri'aha, kemudian dia mendapati wanginya wanita tersebut, fa'anaka bidurah, maka Umar memukulnya dengan tongkat. Umar kan kemana-mana bawa tongkat kecil kan? Itu untuk tagyirul munkar, merubah kemungkaran. Lihat wanita seperti itu dipukul pakai tongkat. Bukan tongkat gede, awas. Tongkat kecil. Itu sebagai apa? Pengingkaran. Kemudian sumakol, kemudian Umar berkata, takhrujna mutatayyibat, fayajidur rajulu rihakuna. Bahasanya kalian keluar dalam keadaan menggunakan wangi-wangian. Kemudian para laki-laki mendapati wangi kalian. Wa innama qulubur rijal inda unubihim. Sesungguhnya hati-hati para laki-laki itu ada pada hidung-hidung mereka. Maksudnya apa? Hati laki-laki itu ada pada hidungnya katanya. Apa maksudnya, Pak? Ya coba tanya, laki-laki punya hati? Di mana hatinya? Di hidungnya, kata Umar. Yang dimaksud apa? Yaitu bahasanya hati laki-laki itu terkena fitnah dengan sebab apa yang tercium oleh hidungnya. Kalau dia kemudian mencium adanya bau wangi, terfitnahlah hatinya. Aduh, Masya Allah. Ini wangi sekali. Wanginya aja begini mesti nih, Masya Allah. Kayaknya akhwatnya, perempuannya cantik. Walaupun pasti lihat nenek-nenek misalkan. Ini kan fitnah kan? Fitnah. Karena wangi itu terkadang menipu orang. Jadi hati laki-laki itu ternyata terfitnah dengan sebab hidungnya mencium wangi-wangian. Lalu kemudian ukhrujna tafilat, maka di sana Umar mengatakan keluarlah kalian dengan tanpa berhias dan juga menggunakan wangi-wangian. Kalau mau keluar silakan, tapi jangan berhias berlebihan dan jangan menggunakan wangi-wangian yang mencolok. Nggak boleh. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Rajak dalam kitab Musonafnya pada juz yang keempat halaman 370. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bazzar hadis yang ke-6486 dan ini tercantum dalam kitab Shahihul Musnad karya Fadilatus Syekh Mukhbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala pada nomor yang 102. Kata beliau, inna tibar rijal madoharoriuku wa khafiyya launuhu. Sesungguhnya minyak wanginya, wangi-wangian laki-laki itu adalah apa yang tampak wanginya alias menyengat, sedangkan kemudian khafiyya launuku, tersembunyi warnanya. Artinya wanginya mencolok, warnanya tidak mencolok. Begitu ya, laki-laki. Makanya laki-laki itu cari minyak wanginya warna yang bening, yang ya biasa aja, tapi wanginya nyengat. Itu untuk laki-laki.
Watibun nisa, adapun minyak wangi wanita, madhaharu launuku wa khafiya ri'uhu, yaitu yang tampak jelas mencolok warnanya dan kemudian tersembunyi wanginya. Cukuplah wanginya hanya tercium oleh sendiri atau oleh suaminya ketika mendekat. Adapun ke orang lain nggak usah wangi. Ya, karena tujuan minyak wangi itu adalah untuk suaminya, bukan untuk laki-laki lain. Ya, itu. Dan kemudian insya Allah di antara perkara lain yang akan merupakan perusak amalan kita, yang poin ke-19 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.